menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu menuju Baitillahil Haram untuk melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji yang merupakan ibadah tersakral, ibadah haji yang merupakan ibadah tidak sembarang orang bisa nyampe ke sana. Bukan sembarang orang bisa menginjakkan kakinya ke tanah haramnya Allah. Orang yang sampai ke sana murni adalah orang yang dicap sebagai tamu-tamunya Allah. Orang-orang yang haji maupun umroh katanya mereka adalah tamu-tamunya Allah. Kalau kita bertamu ke rumah seseorang, biasanya orang itu akan menyuguhkan kita berbagai macam suguhan. Ada minuman, ada makanan, tergantung seperti apa dermawannya yang punya rumah. Kalau yang punya rumah dermawan, maka suguhannya bukan main, banyak macamnya. Air aja warna-warni. Kayak hari ini nih kita nih duduk di rumahnya Dwi, Masya Allah. Ada air putih, ada air coklat, yaitu kopi. Nah, ya. Ada air coklat, yaitu kopi, kan? Ada orang juga yang kita datengin, udah ada warna coklat, ada warna oranye, ada warna putih, susu, macam-macam bisa disuguhin. Artinya orang ini ngasih kita pilihan selera kita mau minumnya apa. Ditambah lagi makanan, bukan semacam tapi bermacam-macam. Ya, hidangannya bisa dari ujung sampai ujung, Masya Allah. Ibaratnya nih kalau kita hari ini bertamu ke rumahnya Dwi, nih kuenya aja dalam satu nampan ada berapa macam. Nah, macam-macam. Tergantung sahibatul baitnya, sedermawan apa dia ibaratnya. Kalau kita lihat manusia aja beraneka ragam kedermawanannya, maka gimana kalau kita bandingin dengan dermawannya Allah? Yang mana kedermawanannya Allah nggak ada siapapun yang mampu menandinginya. Kedermawanannya Allah nggak ada satupun yang bisa mengunggulinya. Allah bukan hanya menyuguhkan makanan dari santapan jasmani kita di sana, tapi Allah di sana juga menyuguhkan kita dari santapan rohani kita, di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita. Sholat nggak kayak sholat di sini. Sholat di Masjid Nabawi pahalanya berubah menjadi 10.000 kali lipat. Sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat pahalanya. Nggak sama, beda. Orang yang ibaratnya sedekah di sini dapat pahalanya dijamin sama Allah. Seperti apa katanya mereka yang sedekah di jalan Allah? Seperti sedekahnya kemudian dibalas sama Allah, mereka dapat 7 cabang dari sedekah. Satu sedekah menyebabkan sumber rezeki 7 jalan. Dari setiap rezekinya ada 70 pintu lainnya. Berarti berapa banyak kali lipat ganda Allah Subhanahu wa taala kalau mau melipatkan ganda seseorang punya pahala. Lihat gimana dermawannya Allah. Makanan kalau udah sampai di sana, Masya Allah, beraneka ragam. Ibu ada yang pernah pergi umroh kan di sini? Atau kalau belum, kita doain rame-rame yang pada belum umroh, mudah-mudahan cepat dijalanin umrohnya. Setelah ini dipanggil semuanya sama Allah. Yang belum pada haji, mudah-mudahan setelah ini ikut dapat panggilan hajinya dari Allah SWT. Biar pada kita bisa ngejalanin ibadah haji dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Itu biasanya Bu, kalau kita datang di restoran tempat kita nginep tuh, makanannya pilihannya macam-macam. Sama yang kita makan di rumah, pilihannya banyakan di sana pastinya. Makanya saya suka bingung kadang-kadang ada orang berangkat ke sana mulutnya ngedumel. Duh, makanannya ini lagi. Sampai kayak dia di rumah makanannya beda-beda, padahal itu lagi. Tapi emang dasaran mulutnya nggak bisa kejaga, ya. Mulutnya nggak bisa kejaga, jadi segala telur rebus diprotes.
Padahal orang nyiapin barangkali kalau kita gak nafsu yang ini bisa pilih yang ini, kan gitu tujuannya. Pilihannya macam-macam. Semakin bagus hotelnya, makanannya makin bagus lagi, biasanya begitu. Tuh Madinah, belum Mekah. Kalau Mekah, Masya Allah, dari ujung ke ujung makanan, kue-kuean luar biasa. Sampai kadang-kadang orang Indonesia yang kesono, ya ini mah bukan lidah kita. Ini bukan lidah kita. Padahal itu adalah suguhan makanan-makanan enak yang disuguhkan buat siapa? Para tamu-tamunya Allah. Tamu-tamunya Allah yang kesana disuguhin. Itu baru dari sisi makanan tuh. Belum kenikmatan-kenikmatan lain yang Allah berikan kepada kita. Makanya pertama orang berangkat haji, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, di dalam firman-Nya Allah bilang apa? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Apa kata Allah? Sempurnakanlah ibadah haji dan umrahmu untuk Allah. Jadi sebelum kita pergi umrah atau pergi haji, ingat dulu, kalau ke sana bukan buat selfie. Kalau ke sana bukan buat pamer. Kalau ke sana bukan buat status, tapi kalau ke sana tujuannya lillah. Wa atimmul hajja wal umrata. Katanya sempurnain ibadah haji dan umrahmu hanya untuk Allah. Berarti sebelum berangkat yang perlu dilakuin apa, Bu? Bersihin hati, lurusin niat. Pertama apa yang perlu dilurusin? Hati. Hati kita disuruh lurusin karena tujuan ibadah haji dan umrah itu katanya lillah. Kalau orang sampai ke sana tujuan untuk Allahnya nggak dapat, maka rangkaian ibadah yang lainnya nggak akan sampai dan nggak akan dapat. Makanya kalau orang udah niatnya nggak lurus, nyampe di sana mulutnya bocor. Nabi bilang apa? Barang siapa orang yang haji atau umrah, falam yarfud, walam yarfsud, katanya, ghufira lahu dzunubuh kayawm waladathu ummuh. Apa kata Nabi? Barang siapa orang yang pergi haji atau umrah, tapi mulutnya nggak bocor, mulutnya nggak sekata-kata, mulutnya dijaga, nggak komentar buruk, nggak celak orang dengan buruk, nggak ngomong yang buruk. Marhaba bil qadlatul salih. Kita dengerin azan dulu. Amin. Maka kembali lagi kita bilang, orang pergi haji, kata Nabi SAW, atau umroh, selama mereka berangkat dan pergi ke sana, mereka nggak ngomong yang kotor, mereka nggak bicara yang buruk, mereka tidak mengomentari yang buruk, maka mereka akan dapat pahala apa? Ghufira lahu dzunubuh. Kata dosanya semua bakal diampuni sebanyak apa? Seperti dia baru lahir dari perut ibunya. Bayangin. Tapi kuncinya apa? Nahan mulut. Nahan mulut. Di mulut biasanya nggak ketahan karena hati. Hati unek-uneknya penuh, muntah akhirnya. Hati gregetan, keluar akhirnya. Makanya disuruh apa yang pertama? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Jagain pergi haji dan umrahmu itu hanya semata-mata karena Allah. Bayangin kalau kita sampai ke sana, begitu kita sampai di sana, kita udah pasang niat yang lurus, tujuannya lillah. Kita sampai, nanti sampai kemana dulu, Madinah atau Mekah dulu rencananya, Mekah dulu, baik. Begitu sampai di Mekah, Masya Allah, nyampe, ingat bagaimana dulu Nabi kita lahir di situ. Langsung kita teringat bagaimana dulu Nabi lahir, yang katanya disebutkan bahwa kelahirannya itu berhasil memberikan pencerahan cahaya yang terang menderang sampai kota Basrah, kota Syam. Itu di mana, Bu? Di Suriah, di Damaskus. Itu jauh jaraknya dari Mekah ke sana,
tapi saking cerahnya cahaya lahirnya Nabi Muhammad, itu kota Suriah gedung-gedung tingginya kelihatan. Kota Persia Romawi, Romawi berarti di mana kalau Romawi? Roma di mana? Eropa berarti kan? Gedung-gedung tingginya mereka, raja-raja di masa itu, gedung-gedungnya kelihatan semua dari saking berkilaunya cahaya kalau Nabi Muhammad SAW lahir di sana. Kebayang nggak? Secerah apa? Begitu kita injekin kaki kita, kita langsung menghadirkan hati kita. Ya Allah, ini tanah Nabi lahir di sini. Nabi lahir di sini. Kemudian kita lanjutin perjalanan. Besok kita turun. Nabi lahir di sini. Kita begitu mempersiapkan diri. Mau ngapain? Biasanya kalau udah turun di Mekah, berarti sudah ngambil miqat. Artinya udah ngambil niat dari pesawat. Berarti nyampe di Mekah dalam kondisi ihram. Berarti udah siap mau menjalankan ibadah umrohnya dulu. Ya, dia mau jalanin ibadah umrohnya dulu. Umumnya begitu. Berarti udah siap, kamu sudah berada dalam apa? Dalam ikrarmu kepada Allah. Kamu ikrar. Ikrar apa yang kamu ikrarin? Kamu ini nyebut bahwa ahramtu lillah. Saya mengihramkan diri ini untuk Allah. Lucu bu. Kalau ihram itu kan ngambil niat. Biasanya di miqat kita ngambil. Miqat itu adalah tempat-tempat di mana Nabi dulu ngambil niat di situ. Pada satu ketika ada seorang ulama namanya Imam Shibli. Dia pergi haji, begitu dia selesai menjalankan rangkaian kewajiban-kewajiban dari ibadah hajinya, subhanallah dia kemudian kembali. Dia pulang, dia datangin gurunya. Gurunya kita ada di mana? Tinggal di kota Madinah. Yaitu gurunya Al-Imam Ali Zainal Abidin, cucunya Rasulullah SAW. Begitu Imam Shibli kelar haji, dia samperin gurunya. Dia bilang, wahai guru, alhamdulillah saya udah melaksanain ibadah haji. Kata gurunya, oh masya Allah. Ditanya sama gurunya, wahai Shibli, kamu waktu miqat berarti waktu ngambil niat. Ditanya, kamu waktu miqat, kamu ngapain? Imam Shibli bingung, miqat ngambil niat, mandi. Kalau biasanya kan di sana disuruh mandi, ngambil niat, sholat sunnah, kemudian berangkat. Enggak, kata Sayyidina Ali bilang, bukan itu yang saya maksud. Kamu waktu ngambil miqat, kamu ngapain? Dijawab sama. Saya mandi, sholat, niat, buat ihram. Ya Shibli, kata Sayyidina Ali Zainal Abidin bilang, wahai Shibli, kamu tahu nggak? Pada saat kamu miqat, kamu itu buka baju yang diharamkan Allah kamu pakai. Kamu ganti pakaianmu itu dengan hanya selembar kain ihram. Kamu pakai kain ihram kemudian. Pada saat kamu buka baju, kamu nggak terbesit di dalam hatimu, ya Allah, aku lepaskan semua pakaian-pakaian burukku, pakaian-pakaian hinaku, jubah-jubah kesombonganku, lalu kugantikan dengan pakaian takwa yang kau wajibkan terhadapku. Niat dalam nih ajaran Sayyidina Ali. Miqat aja jangan kamu pikir ngambil niat doang. Tapi miqat itu kamu sedang menanggalkan pakaian kotormu, noda-noda dari dosa-dosamu, dengan kau ganti dengan apa? Dengan pakaian yang Allah wajibkan atasmu. Ihram. Kalau perempuan diwajibin pakai kain yang menutup diri. Maaf, barangkali di negerinya dia nggak nutup aurat, tapi kalau udah sampai di sana, mau tidak mau dia tutup aurat. Dia lepas baju kemegahan, kemewahan, baju-baju yang selama ini membawa dalam kelalaian, diganti dengan baju ihram yang diwajibkan Allah terhadap kita. Kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, kamu gak ucap itu wahai Shibli? Bengong Sayyidina Shibli. Enggak wahai Allah.
habis itu kamu ngapain? Kata Sayyidina Ali bilang, ya udah habis itu saya berangkat. Sampai di Mekah, saya kemudian tawaf. Saya tawaf ngelilingin Ka'bah 7 kali. Saya berdoa sama Allah. Terus ya udah habis itu selesai. Saya pun sholat di depan makam Ibrahim buat nuntasin rangkaian tawaf saya. Kamu tawaf ngapain aja? Ditanya lagi. Diulang sama Imam Syibli, mukanya sedih. Saya muter 7 kali. Ka'bah di kiri saya. Saya pakai pakaian ihram saya muterin 7 kali sampai selesai. Saya sholat di depan makam Ibrahim. Udah. Syibli, kata Sayyidina Ali bilang, kamu gak nyebut, kamu gak niat, kamu gak mikir, katanya. Pada saat kamu tawaf ngiterin Ka'bah 7 kali, itu bukan cuma muterin Ka'bah 7 kali. Kamu gak ngeliat ke sekeliling kamu. Lihat, kata Imam Syibli, ada siapa sekeliling kamu? Ya orang-orang semuanya. Orang-orang itu siapa, katanya. Ya dari mana-mana. Lihat, orang yang datang ke sana dari mana-mana. Tidak kenal dia orang baik, orang buruk. Tidak kenal orang kaya, orang miskin. Tidak kenal dia siapa, tetapi lihat mazhabnya apa. Tapi lihat, kata Sayyidina Ali bilang, tujuan mereka satu. Tujuannya satu. Tujuan mereka Allah. Sebegitunya mereka bersatu dengan berbagai latar belakang. Ada pendosa, ada orang baik, ada orang buruk, ada orang hina, ada orang mulia. Tetapi Allah jadikan mereka satu karena Allah ingin mengajarkan kepadamu satu. Gak usah peduli dengan latar belakang orang. Kamu cukup peduli bahwa tempat kembalimu satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang lagi diajarin Sayyidina Ali Zainal Abidin kepada Imam Syibli, hakikat daripada haji. Haji bukan cuma pakai rukun, tapi haji menyertai hati. Habis itu kamu ngapain? Sebenarnya ini pertanyaan panjang. Haji kan ada Mina, ada Arafah, saya cuma mau nyebutin poin-poin pentingnya aja. Habis saya sholat di makam Ibrahim, saya minum air Zam-Zam. Umum ya, kalau di sana minum air Zam-Zam. Saya minum air Zam-Zam, memang sunnahnya begitu. Kalau habis kita selesai tawaf, kita ngerjain sholat sunnah, habis itu kita ngambil air Zam-Zam. Kita minum air Zam-Zam sampai madep ke arah kiblat, arah Ka'bah gitu, dengan segala niat yang ada. Apa yang kamu niatkan saat itu dan apa yang kamu pikirkan saat kamu minum air Zam-Zam? Bingung lagi Imam Syibli. Ya minum, madep kiblat, niatnya itibaan Rasul, ngikutin Rasulullah, baca doa, udah. Syibli, katanya Sayyidina Ali, ente minum air Zam-Zam, mustinya kamu hadirkan di dalam hatimu, di dalam dirimu, bahwa saat kau minum air Zam-Zam, tak berapa penting kamu ibadah, kamu ngerjain kewajiban, kamu ngerjain anggota tubuhmu dalam ketaatan, tapi kalau dalammu belum suci, maka semuanya tidak jadi apa-apa. Tidakkah kau hadirkan dirimu saat kau minum air Zam-Zam? Saat masuknya air Zam-Zam ke dalam kerongkonganmu, tidak kau hadirkan, ya Allah, mulai saat ini tidak ada lagi yang haram aku masukkan di dalam perutku ini. Kau berikan aku air suci berupa air Zam-Zam, air terbaik yang ada di muka bumi ini. Kau perkenankan aku minum darinya, ya Allah, agar kau sucikan seluruh kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuhku ini. Ini bukan lagi tentang minum air Zam-Zam karena air Zam-Zam bagus, karena air Zam-Zam sehat. Tapi ini tentang kamu minum air Zam-Zam, ingat nggak kalau di tubuhmu itu mengalir banyak kotoran, banyak dosa, banyak kesalahan. Lalu saat kau minum, kau minta, ya Rabb, jadikan air ini pencuci dari kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuhmu. Imam Syibli bilang, ya Allah,
nggak kepikir ke sana, nggak kebayang ke sana. Ditanya lagi, banyak terakhir, waktu satu, kamu ngapain aja? Dijawab oleh Imam Syibli, wahai Syekh, ana waktu sa'i muterin Safa Marwa 7 kali seperti yang disyariatkan, rukunnya dan lain sebagainya. Apalagi yang kamu lakuin? Imam Syibli bilang nggak ada kecuali ngejalanin yang rukunnya. Hai Syibli, ditegur lagi sama Sayyidina Ali Zainal. Tahu nggak kamu hakikat daripada sa'i? Sa'i adalah ngajarin kita bahwa kita ini nggak boleh berputus asa sama Allah. Sa'i ngajarin kita bahwa untuk mengejar ridho Allah, rahmat Allah, kamu gak boleh lelah. Sa'i ngajarin kita saat kita berjalan dari Safa Marwa bolak-balik berulang kali, ibaratnya berulang kali kita bolak-balik, ngajarin sama kita bahwa di setiap letih usaha akan ada ujung yang menghasilkan dan memuaskan. La tai'asu min rahmatillah. Kita semua para pendosa jangan pernah mutusin diri dari rahmatnya Allah. Ibunda Nabi Allah Ismail alaihissalatu wassalam, bagaimana dia begitu kesulitannya mencari minum untuk putranya saat itu, kehausan ditinggal di tengah sohrok padang pasir. Tapi apa yang dilakukan oleh ibunya? Sayyidatuna Hajar saat itu nggak putus asa. Dia lari dari Safa Marwa sampai akhirnya dia pun ketemu mata air Zam-Zam. Ngajarin kamu, katanya Sayyidina Ali Zainal Abidin, bahwa seberapapun kamu beribadah, banyak ibadah, semua yang kamu lakukan, kamu udah bersihin diri. Tapi kalau kamu lari dari rahmatnya Allah, kamu putus asa dari rahmatnya Allah, maka semua yang kamu kerjain gak ada apa-apanya. Diingetin. Benernya banyak tuh. Apalagi yang ditanya sama Sayyidina Ali Zainal Abidin kepada Imam Syibli. Tapi saya mau ringkesin cuman ke situ. Sampai yang terakhir apa? Tahallul. Abis Sa'i ngapain kita? Tahallul. Tahallul motong sebagian rambut. Pada saat kamu tahallul, apa yang kamu lakukan wahai Syibli? Syibli bilang, potong rambut. Kalau orang laki gondolin rambut, ya sunnah orang laki gondolin rambut. Ada orang laki pergi umroh mau gondol malu. Ada orang laki pergi haji mau gondol malu. Yang dimaluin siapa? Malu gengsi, enggak ditipisin aja, enggak cepakin aja, jangan gondol. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Tahallul. Apa yang kamu lakuin saat tahallul? Gunting rambut, botak, udah. Katanya Sayyidina Ali bilang, ya Syibli, kamu tahu gak tahallul yang kamu lakuin itu apa? Tahallul yang kamu lakuin itu adalah kau mengorbankan bagian dari tubuhmu untuk Allah. Allah baik. Yang disuruh potong rambut, bukan jari. Iya kan? Kalau yang disuruh potong jari gimana? Yang disuruh potong rambut itu mah cuman kiasan, tapi makna di balik itu ada pengorbanan dari bagian tubuhmu yang kau berikan kepada Allah. Bagian tubuhmu yang kau hadiahkan kepada Allah, yang kau korbankan kepada Allah. Enggak main-main. Kalau bagian tubuh yang kita korban kepada Allah, kita ingat balik selama ini yang kita korbankan kepada Allah udah sampai di mana? Ingetin nama kita, iya. Selama ini mulut aja kadang ngomong mau berkorban, tapi mah hakikatnya nggak ada. Tapi dalam pelaksanaan haji, Allah minta rangkaian demi rangkaian itu benar-benar kita laksanakan.
Bahkan dari tahallul ataupun di ibadah umroh ataupun haji, kita gunting rambut kita, entah itu perempuan maupun laki-laki, semua seolah-olah digiring dan diajarkan, korbankan bagian dari tubuhmu untuk Allah. Maka ibu yang dirahmati Allah, ibadah haji bukan hanya tentang rukunnya, bukan hanya tentang melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Begitu kita sampai ke Masjidil Haram, ini bukan tentang kita fokus sama tawafnya aja, sa'inya aja, tapi lebih kepada apa? Saya di tanah haram. Begitu sampai di depan Ka'bah, tidak seberapa jauh kamu punya pangkat, tidak peduli berapa banyak harta yang kau punya, tapi kalau kau sudah berdiri di depan Ka'bah, kau hanya hamba yang hina, kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecil. Kau hamba hina, berlumur dosa, yang hanya kala itu berharap, ya Allah ampunin dosa-dosa saya, ya Allah pandanglah saya. Itu di mana? Di depan Ka'bah. Kita betul-betul ngerasa hina, kecil, gak ada artinya di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya jadi sa'i, tawaf, semua dari tempat-tempat yang mustajab lainnya yang Allah subuhkan kepada kita, itu bukan cuma tentang datang doa. Ya, orang Indonesia kebiasaannya datang doa, dicatat doanya, kemudian ada yang dipotret, menghadirkan keluarganya yang belum sampai ke sana, sampai fokus, sampai kadang-kadang lupa ngerasain nikmatnya ada di sana. Lupa ngerasain ibadahnya nikmat di sana. Makanya saya selalu bilang, Bu, kalau umroh jangan sekali-sekali bawa handphone. Kalau lagi tawaf jangan sekali-sekali bawa handphone. Kapan boleh bawa handphone ya Ustazah? Kalau udah kelar. Udah kelar. Punya orang tua, telepon, alhamdulillah mah udah selesai ibadah umroh kita. Doain, redoin, maafin. Dari hotel mau keluar, mau jalanin ibadah tawaf, udah telepon orang tua. Kalau istri telepon suami, redoin, maafin, ikhlasin, doain. Kita teleponin, mau apa Bu? Karena gak ada dari kita yang tahu HP kita sempurna bisa nuntasin ibadah itu atau tidak. Makanya ada yang unik di Indonesia ini. Orang kalau mau ibadah haji diazanin bukan? Mau keluar rumah nih, Allahu Akbar, azan. Ada yang azan, ada yang qomat. Saya waktu pertama kali masih nyari-nyari, perasaan saya belajar hukum haji kagak ada azannya gitu. Tapi kenapa di Indonesia ada azannya gitu ya? Nyari-nyari gitu. Oh ternyata saya cari-cari dari beberapa referensi, kenapa bisa ada azan di sini atau mungkin di tempat-tempat lain saya nggak tahu ya. Kenapa bisa ada azan, padahal kalau dalam hukum fikih masyru'nya azan itu adanya untuk orang yang jenazah keluar. Jenazah mau dibawa diazanin. Tapi kok haji diazanin gitu? Ini masyru'nyahnya dari mana gitu ibaratnya? Ternyata usut punya usut. Kalau kita balik ke beberapa puluh tahun yang lalu, orang kalau ibadah haji itu butuh waktu nempuh berapa bulan Bu perjalanan? Berbulan-bulan. Saat orang itu keluar dari rumahnya, itu yang punya rumah tuh kayak ngelepas kepergiannya, kamu boleh jadi nggak balik lagi. Makanya yang pergi pun disuruh nulis wasiat kepada ahli keluarga. Kalau saya nggak balik, kalau saya begini, apa wasiat yang kamu mau kasih buat anak keluargamu? Itu sunnah dan itu diajarin, karena dulu ibadah haji atau umroh ditempuh perjalanan berbulan-bulan. Beda sama sekarang. Kalau sekarang kan cepet ya. Kalau dulu bisa sampai 3 bulan, 4 bulan, kadang-kadang Masya Allah lama. Artinya yang nungguin di keluarga dengan perjalanan yang begitu ekstrim, naik kapal laut, betul apa enggak Bu? Sampai diazanin, khawatir barangkali nggak balik. Dan disitulah orang kita biasa, kalau mau pergi jauh azanin, mau pergi jauh diazanin, wahakata. Subhanallah. Ibadah haji yang menyertai hati itulah ibadah haji. Tapi ibadah haji yang hanya menyertai rukun-rukunnya, kadang pulang mabrurnya nggak ada. Pulang berubah juga kadang.
wataknya tetap sama, kepribadiannya tetap sama. Naudzubillah min dzalik. Makanya lazimi diri mau umroh atau haji selalu sertai hati. Ini ada yang unik dari ceritanya Abdullah bin Mubarak. Ibu, ada seorang ulama sufi namanya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak suatu ketika dia mau pergi haji. Dia pergi haji sampai di sana. Dia lagi habis selesai sholat di depan Ka'bah ketiduran. Tiba-tiba di tengah dia lagi tidur, dia mimpi ada dua malaikat lagi ngobrol, lagi bercakap-cakap. Malaikat yang satu nanya, rombongan haji tahun ini ada berapa orang? Dijawab sama malaikat yang satu, tahun ini yang haji berdasarkan yang saya dapati itu ada 600.000 orang yang haji. Oh, Masya Allah. Tanya lagi sama malaikat yang satu, kira-kira dari 600.000 yang hajinya mabrur berapa? Ini kan percakapan malaikat yang lagi ngomong. Abdullah bin Mubarak dalam mimpinya lihat. Dijawab sama malaikat yang satu, la wahid, satu pun gak ada yang diterima. La wahid, satu pun gak ada yang diterima. Illa, kecuali katanya, Allah tahun ini menerima semua ibadah hajinya orang-orang dari 600.000 gara-gara satu orang yang bernama Ali bin Muwaffaq. Siapa tuh kata malaikat yang satu? Ali bin Muwaffaq ini orang Damaskus, orang Suriah. Dia gak haji tahun itu. Dia pengen haji. Bertahun-tahun dia tukang sol sepatu. Malaikat yang cerita, bertahun-tahun mau haji, tapi qadarullah dia nggak bisa haji, dan gara-gara dia Allah terima ibadahnya 600.000 orang yang haji. Bangun dari tidurnya, Abdullah bin Mubarak bilang, siapa tuh? Ali bin Muwaffaq, orang dari Damaskus, orang dari Suriah, yang gara-gara dia haji kita semua jadi diterima. Kelar jalanin ibadah haji, Abdullah bin Mubarak buru-buru berangkat ke Damaskus. Dia menuju Damaskus, dia masih ingat betul di telinganya tentang percakapan dua malaikat ini. Katanya orang itu tukang sol. Dia tanya sama orang, kenal nggak Ali Muwaffaq, kenal nggak Ali Muwaffaq? Dia tukang sol sepatu. Akhirnya dia dapat alamatnya, rumahnya Ali Muwaffaq. Datang sampai di depan pintu rumahnya, dia ketok pintu, dibukain sama Ali bin Muwaffaq. Mana anta? Ditanya. Anak Abdullah. Anta Ali Muwaffaq? Katanya Abdullah bin Mubarak. Ente Ali Muwaffaq bukan? Iya, saya Ali Muwaffaq. Apa pekerjaanmu? Tukang sol sepatu. Kira Ali, kira Abdullah bin Mubarak. Anak nggak salah rumah, katanya dia bilang. Anak datang ke rumah yang benar, rumah yang tepat, Masya Allah. Begitu dipersilahkan masuk duduk ngobrol, Abdullah bin Mubarak bilang, ada cerita yang Anda mau ceritain lebih. Diceritain apa yang dia lihat dalam mimpi. Begitu dikasih tahu, Ali Muwaffaq pingsan. Sampai begitu dia sadar, Abdullah bin Mubarak doa, ya Allah, mudah-mudahan dia mau cerita amalan apa yang dia buat sampai bikin 600.000 orang yang haji badai diterima gara-gara dia. Padahal dianya nggak haji, dianya ada di Damaskus, tapi 600.000 orang yang haji diterima amalnya gara-gara dia. Bangun dari pingsannya, ditanya sama Abdullah bin Mubarak, mau nggak ente berkisah sama saya? Apa amalmu, apa yang kamu buat sampai bikin apa yang Allah berikan kepadamu dan sampai Allah buat kepada kita semua ini ibadah hajinya diterima? Kata Ali Muwaffaq cerita, saya ini tukang sol sepatu. Udah puluhan tahun saya ini sol sepatu. Dari dagangan sepatu tiap waktu saya ini nabung. Saya punya uang 350 dirham. Zaman dulu haji ceritanya 400 dirham. Saya nyari duit sampai subhanallah tahun ini pas duit saya 400 dirham. Pas 400 dirham. Tiba-tiba kata dia, begitu saya sudah merencanakan dengan rencana yang begitu matang saya mau jalan haji, tiba-tiba nih saya disuruh istri saya ke rumah tetangga. Nah, istrinya lagi ngidam. Tetangga, dia lagi masak. Baunya nyengat banget.
Kata istrinya bilang, ente ke sebelah dulu dong, tolongin. Aneh pengen banget masakan tetangga itu. Maka Ali Muwaffaq ini rumah tetangganya digedor. Begitu digedor, dia bilang, istri saya ngidam, istri saya lagi hamil. Boleh nggak saya minta sedikit masakan kamu yang kamu lagi masak ini? Jawaban istrinya, orang ini bilang apa? Hadza halalun li wa haramun lak. Makanan ini halal bagiku tapi haram untukmu. Kaget Abdullah bin Umar. Kata dia bilang, Ali Muwaffaq bilang, kok bisa halal untukmu tapi haram untukku? Emang ada apa? Kata Ali Muwaffaq bilang, emang kenapa? Saya punya anak yatim 4, sudah hampir 1 minggu gak makan. 4 anak yatim hampir seminggu gak makan. Maka saya barusan nemu ada anak keledai mati di jalan. Karena saya adalah orang darurat, anak keledai itu saya ambil, saya potong, saya masak buat anak saya. Udah gak ada lagi. Bayangin. Makanya dia bilang halal nanti haram lak. Ini makanan halal buat saya tapi haram buat kamu. Gak boleh kan? Abdullah Ali Muwaffaq begitu dengar, ente makan bangking, anak-anak ente kamu kasih bangking. Dia pulang ke rumahnya, dia ambil tabungan hajinya, kemudian dia kasih semuanya ke tetangganya. Nih, makanan itu sekarang haram li wa haramun lak. Makanan itu sekarang haram buat saya, haram buat kamu. Kamu gak boleh makan itu. Ini uang, beli yang kamu perlu beli, ambil yang perlu kamu ambil, beri makan anak-anakmu dari yang halal. Kasih tabungan hajinya buat tetangga. Dan ternyata Allah Subhanahu Wa Taala mencatat amal hatinya. Bahkan dari tulusnya dan dermawannya dia, Allah Subhanahu Wa Taala terima hajinya semua orang saat itu berkat keberkahannya Ali Muwaffaq. Abdullah bin Mubarak mendengar cerita itu, ya Allah, dermawan sekali dirimu. Gak salah kalau Allah menerima ibadah haji kita semua hanya karena kedermawanan. La haula wala quwwata illa billah. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua yang dirahmati Allah. Kadang-kadang kita terlalu fokus dengan amal jawarih, amal anggota tubuh, tapi kita lupa dengan amalnya batin, dengan rasa rahmat, dengan kasih sayang, dengan kepedulian sesama umat. Maka ingat, dalam rombongan itu, dalam berangkat haji atau umrah, dalam rombongan aja tuh kadang-kadang macam-macam perihalnya. Kita nggak usah ngomongin yang lain, nggak usah ngurusin yang lain, ngurusin rombongan kita aja deh. Gimana caranya dalam circle rombongan kita bisa jaga mulut kita bisa tahan hati kita, unek-unek di dalam hati kita, karena itu yang menentukan amal ibadah kita. Insya Allah hari Arafah, hari di mana semua doa didengar oleh Allah. Bahkan di hari Arafah katanya di antara dosa paling besar bukan pezina, bukan pemabok, tapi dosa di hari Arafah adalah apa? Orang mengira bahwa doanya tidak diijabah sama Allah. Di hari Arafah dosa paling besar adalah kamu mengira doamu gak dikabulin sama Allah. Maka di hari Arafah ini nikmat buat Ukhtina Dwi yang insya Allah bakal melaksanakan ibadah haji, dan juga kepada semua yang akan melaksanakan ibadah haji. Di hari Arafah Allah sedang membuka pintu ijabahnya untuk umat dan hamba. Maka perbanyak doa dan perbaiki prasangkamu kepada Allah. Lihat, dosanya hari Arafah Allah gak sebut ghibah, Allah gak sebut namimah, Rasulullah juga gak sebut ghibah, Rasulullah gak sebut namimah. Apa yang disebut? Dosa hati yang menyangka Allah tidak mengijabah doa. Dosanya hati yang punya prasangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jaga hati kita, jaga hati kita, yang insya Allah mudah-mudahan kita yang sudah diberi kesempatan atau yang akan kelak diberikan kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita jaga nikmat yang besar ini. Bisa menjalankan ibadah haji adalah kenikmatan yang besar dari Allah. Maka jangan sia-siakan kesempatan itu dengan kita hanya menyibukkan diri dengan ibadah lahiriah. Kuatkan ibadah batiniyah kita agar semua ibadah kita diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau nanti sampai ke Masjidun Nabawi,
Kalau sampai di tanah yang wanginya tidak sama dengan Mekah. Ya khairaman berfinat bilga'i a'lumahu fatuba min tibihan nalqa'u wal akamu nafsil fida'i li gabri anta sakinuhu fihi al-afaf wa fihi al-jud wal karum. Kalau ente sampai di Madinah, kau akan mencium aroma yang tidak sama dengan Mekah. Wanginya begitu semerbak. Bukan hidungmu yang mencium, tapi hatimu yang rindu kepada yang tinggal di sana. Hatimu yang rindu kepada yang bersemayam di sana. Kalau kau sampai di kota Madinah, maka yang pertama yang akan kau ucap, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibu, kita kalau lagi baca maulid di sini, kita lagi ucapin salawat dan salam di sini kepada Nabi. Tidak ada apapun yang menghalangi kita untuk disampaikannya salam kita kepada Nabi. Tapi bagaimana rasanya jika kita bayangkan saat kau sampai di Madinah, seolah salam itu kau ucapkan langsung di hadapan Nabi Muhammad. Seolah salam itu langsung kau ucapkan di hadapan zatnya Nabi Muhammad. Kau ucapkan salam kepadanya dengan hati yang penuh ta'zim, dengan hati yang penuh rindu. Saat kau ucapkan salam kepadanya, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi menjawab salammu dengan jawaban wa alaikumussalam. Pertama, keselamatan untukmu, Dwi yang ucap nanti. Keselamatan untukmu, Dwi, untuk ibumu, untuk anak-anakmu, untuk sanak saudaramu, untuk seluruh keluargamu. Warahmatullahi, Nabi jawab, dan juga rahmat Allah menyertaimu, menyertai ibumu, ayahmu, anakmu, saudara-saudaramu. Wabarakatuh, keberkahan menyertaimu, menyertai suamimu, menyertai istri, kalau itu yang nyebut suami, istrimu, ibumu, ayahmu, anak-anak keturunanmu dan seluruh keluargamu. Dijawab kontan sama Nabi 3 jawaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang biasanya ngira kalau di Madinah cuma waktu di Raudhah ziarah Nabi. Tapi kalau saya punya prinsip berbeda. Dari kita nginjekin kaki kita di Masjidun Nabawi, tiap kali kita masuk ke dalam masjid itu, kita baca Allahumma aftahli abwaab rahmatik, ya Allah bukakan untukku pintu rahmat dan pintu karuniamu ya Allah. Begitu masuk, saat itu kita niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fi. Ingat, niat i'tikaf di masjid ini selama aku bermukim di sini. Kemudian kita bilang apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ulang-ulang, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jangan lupa dengan 2 sahabat yang bersebelahan di makam Nabi Muhammad. Wassalamu alayka ya Khalifatu Rasulillah Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Assalamu alayka ya Amirul Mu'minin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Assalamu alayka jami' ahlul Baqi. Ucap salam juga sama segenap penghuni Baqi. Di situ ada putri Nabi, di situ ada Utsman bin Affan dan para istri-istri Nabi lain dan putri-putrinya, juga segenap sahabat-sahabat Nabi hadirin di situ. Dan banyak lagi tempat-tempat yang mengingatkan kita pada Nabi. Maka kalau kita datang ke Madinah tapi rasa cinta kita tidak bertambah kepada Nabi, maka sungguh kita orang yang merugi. Sepatutnya kita pulang dari Madinah setelah ziarah makam Nabi. Kata Nabi apa? Jaminannya, barang siapa orang yang berziarah ke makammu, maka dia adalah orang yang wajib meraih syafaatku di hari kiamat. Dia adalah orang yang wajib meraih syafaatku kelak di hari kiamat nanti. Allahumma rizqna syafa'atul Nabi. Semoga Allah anugerahkan kepada kita syafaat Nabi kita Muhammad. Warzuqna ziarah Baitillahil Haram, dan anugerahkan kepada kami semua ya Allah ziarah ke rumahmu yang suci ya Rabb.
Baitillahil Haram, rumahmu yang sangat kau hormati ya Rabb, rumahmu yang sangat kau jaga ya Rabb. Izinkan kami yang banyak dosa ini, kami yang banyak kurang ini ya Rabb, kami yang hina ini ya Rabb, kau panggil ke sana sebagai tamumu ya Rabb. Kau panggil ke sana agar kau ampuni dosa-dosanya ya Rabb. Kau panggil ke sana karena kami layak menjadi tamumu ya Rabb. Kami tahu ya Rabb, tamu-tamu orang terhormat, mereka adalah orang terhormat. Dan untuk menjadi tamumu, kami tahu kami bukan orang-orang terhormat, namun jadikan kami tamu-tamumu yang kau inginkan kami tahu ampun dosa-dosanya ya Allah. Orang-orang yang ingin kau gantikan keburukannya dengan kebaikan ya Allah. Orang-orang yang mungkin kau berikan, anugerahkan kepada mereka husnul khatimah ya Rabb. Catat kepada kami semua ya Rabb, nama-nama kami, nama orang tua kami ya Allah, agar bisa sampai ke tanahmu yang suci ya Allah, agar bisa sampai ziarah ke makam kekasih Haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami kesempatan sebelum datangnya ajal kami ya Allah, kesempatan bisa melaksanakan ibadah haji, kesempatan bisa berziarah ke makam Nabi, kesempatan bisa menjalankan rangkaian ibadah dari rukun Islam kami ya Allah. Ya Rabb, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.